BUMDes ini awalnya kita di Desa Paulan itu dulunya banyak mengalami permasalahan, yaitu tentang masalah sampah. Dari kita sudah beberapa kali ikut langganan sampah di tempat-tempat yang lain, akhirnya juga banyak kendala-kendala. Akhirnya kita mempunyai suatu pemikiran bagaimana untuk bisa menangani masalah persampahan itu. Akhirnya dari pemerintah desa yaitu membuat suatu anjuran juga, anjuran dari pemerintah pusat sampai daerah, yaitu dirikan suatu BUMDes, yaitu badan usaha milik desa. Lah kami mempunyai pemikiran BUMDes apa yang cocok di daerah saya di Paulan ini. Akhirnya kami bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh yang lain yaitu menitik beratkan pada penanganan masalah sampah. Dan alhamdulillah kemarin dalam 1 tahun pelaksanaan BUMDes kita sudah mendapatkan pelanggan dari BUMDes sampah itu ada sekitar 634 pelanggan sampah. Di samping itu di dalam BUMDes kita mempunyai sub-sub. Kita ada bank sampah yang alhamdulillah kemarin bank sampah juga sudah bisa berjalan, yaitu baru 1 bulan kita sudah mendapatkan nasabah yang cukup luar biasa, sudah mendapatkan pelanggan atau nasabah yaitu sekitar 100 orang. Jadi sampah itu dipilah dari rumah, dan nanti sampah-sampah yang organik dan busuk itu nanti ada diambil dari BUMDes, dan sampah-sampah yang anorganik seperti ini, sampah-sampah yang organik seperti ini itu nanti yang mengambil adalah bank sampah. Nah nanti sistemnya bagaimana? Bahwa bank sampah itu adalah nanti sistem bagi hasil. Yaitu dari para nasabah setor kepada para pemungut yang keliling itu menyetorkan, dan nanti ditimbang berapa kilo setorannya. Nanti setelah sampai di induk atau di tempat pemilahan nanti dipilah dijadikan macam-macam, ada beberapa item, dan nanti dari hasil itu kita jual. Nanti untuk akhir semester atau akhir tahun nanti kita bagi hasil secara bersama-sama, yaitu setelah dikurangi biaya operasional dan biaya yang lain-lainnya. Bahwa di TPS Paulan, tempat pengolahan sampah Desa Paulan ini ada beberapa macam tadi, yaitu yang pertama yaitu sampah akan diolah menjadi pupuk organik, pupuk cair organik, yaitu dengan sistem penguraian, itu tadi sudah ada baknya 3. Itu yang kedua dengan komposer atau digiling menjadi kompos, itu untuk daun-daun yang basah-basah itu nanti dijadikan kompos. Dan yang ketiga yaitu pengolahan tentang sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan sekali, itu kan nanti ada residu yang tidak bisa berguna, yaitu seperti pampers, seperti pokoknya seperti itulah, kita musnahkan dengan cara pembakaran, karena sampah itu merupakan sampah residu yang sudah memang tidak bisa dipergunakan sama sekali. Kita juga punya cerobongnya pun kita sudah pakai sistem yang nyuna pun insya Allah agak ramah lingkungan, karena kita untuk asapnya itu lewat sirkulasi air, jadi asap di atas itu tidak putih, mohon maaf, tidak hitam tapi putih keluarnya, jadi insya Allah tidak akan mengganggu lingkungan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah sampah-sampah yang bisa kita daur ulang, seperti botol, seperti kertas, seperti seng dan sebagainya, itu kita masukkan dalam bank sampah dan bisa kita jual, bisa untuk menggaji tenaga kerja. Untuk ini saya punya tujuan yang sangat senang, karena apa? Kami punya prinsip kalau bisa menangani sampah, insya Allah itu merupakan cita-cita dari saya dari dulu, sampai saya pun dipanggil sebagai lurah sampah gara-gara tiap hari cuma menangani masalah sampah itu. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah untuk Desa Paulan harus
bisa bersih, tuntas, dan bisa ditangani dan diolah sendiri. Saya terima kasih sekali kepada adik-adik semua, terutama pemuda peduli lansia yang ada di Desa Ngajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang diketuai oleh Mas Herda beserta kawan-kawannya. Eyang-eyang atau mbah-mbah, kakung, putri itu sangat senang sekali. Mereka bahkan merasa gembira dengan refreshing yang diadakan oleh Mas Herda beserta teman-temannya, yang mana semua itu berkat kinerja kerja keras daripada pemuda-pemuda komunitas peduli lansia tersebut, dengan gigih tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, dengan semua ini saya selaku pemegang pemerintahan Desa Ngajahan sangat berterima kasih, sangat merasa bangga dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Sangat senang sekali, Mas, dan saya berharap nanti ada lagi acara seperti ini dan bisa membahagiakan untuk nenek-nenek dan kakek-kakek. Saya sebagai bidan desa ikut senang atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Posyandu Lansia Desa Ngajahan ini. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi peserta lansia, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya.
kami dari Pengusaha Muda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan HIPMI Ladies Club sangat berterima kasih sekali kepada komunitas peduli lansia bahwasanya kita dapat berpartisipasi dalam acara lansia keliling kota. Untuk selanjutnya semoga komunitas peduli lansia kedepannya dapat bisa berbagi lagi, berbagi kebahagiaan dan berbagi semuanya kepada lansia-lansia di Kota Solo. Matur nuwun. Terima kasih karena kita bisa mewujudkan kebahagiaan bagi mereka dan memberikan senyum dan tawa bagi mereka adalah suatu kebahagiaan juga bagi kami. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan HIPMI Ladies Club siap untuk bisa berpartisipasi lagi. Terima kasih untuk peduli lansia. Kita tetap harus bersinergi bersama. Terima kasih. Ya, saya Mamang Sengurang Undang Turmaki. Dan saya Terawani Mirang Blantik Giri. Mengucapkan selamat untuk teman-teman panitia lansia keliling Kota Solo. Semoga teman-teman panitia menjadi virus untuk kota-kota yang lainnya. Betul sekali. Ini sebuah wujud nyata ya. Bahwasanya kita juga harus ingat sama mbah-mbah kita. Karena suatu saat, suatu saat pasti kita akan mengalami seperti mereka ya Mang yo. Kecuali nek wong di ilmu rawa rontek. Bukan iso nom terus. Atau duwe ilmu tundung tuwa. Wah ngono ya. Wah kuwi nglungsunge modelnya kayak ular, Ter. Tapi orang mungkin ya. Yang pastinya kepekaan ini sangatlah penting, kepekaan untuk orang tua, kepekaan untuk lingkungan sekitar. Betul. Dan diharapkan akan muncul komunitas-komunitas baru. Amin. Yang mengarah ke arah yang positif. Ya, kita berdua salut dan bangga buat teman-teman panitia. Pokoknya lanjutkan terus pokoknya Mang ya. Siap. Oke. Pokoknya cus pure. Monggo. Ya, kami di sini bersama teman-teman orkes Roncong Pasir Putih. Sangat terima kasih sekali sudah mendapat kesempatan untuk menghibur para manula, yang mana manula itu manusia lanjut usia. Benar. Benar benar. Aku takon kowe benar benar. Benar. Nah, lansia ya. Lanjut usia. Dan kesan-kesan kami itu sangat senang sekali bisa menghibur teman-teman tua-tua itu. Tapi itu ada asiknya dan ada tidaknya. Kalau tidaknya itu orang tua yang sudah rungon, iki mesti rasa ngrungokke awake dhewe. Ya ra? Ini basa keren iki budek. Ngono lah ya. Tapi lebih sukanya tuh kita bisa membagi kesenangan kepada orang tua. Begitu. Rumah tangga aku ngingeti kamera, aku ngingeti kae lho. Dan begitu, terima kasih kepada Arya Roncong Pasir Putih. Dan untuk para orang tua, semoga awet hidup. Awet hidup. Awet hidup. Ini awet muda ki berarti yo mangan apa jenenge sing mari awet apa jenenge? Borak. Heeh, iki gen awet urip. Dan terima kasih sekali. Kok dibaleni terus to? Ki kok ambek edit to? Ki ambek edit to? Malah hang mbak edit to. Ya begitu, terima kasih. Nama saya Joko Prayitno, panggilan akrab saya Pak Yitno. Saya tinggal di Perumnas Palur, Kelurahan Kringu, Kecamatan Jaten, kabupatennya di Karanganyar. Saya pengrajin nih, sedotan bambu, bahan bakunya dari bambu uluh namanya. Mengawali usaha bambu ini sudah 10 tahun yang lalu sebenarnya, tapi pembuatan mainan peluit yang berbahan dasar bambu ini mulai tahun 2014 itu sudah saya kerjakan sedotan bambu ini, dan awal-awal tahun 2017 ini mulai ramai banget, dan sekarang menjadi usaha saya sedotan bambu berbahan baku bambu uluh.
Sedotan bambu ini memang sekarang benar-benar dibutuhkan karena kesadaran masyarakat yang sangat luas. Limbah plastik itu memang benar-benar sangat membahayakan bagi lingkungan, bagi hewan, manusia, dan semuanya lah, bagi lingkungan hidup lah. Dan dari beberapa negara, bahkan hampir seluruh negara-negara di dunia ini mulai tahun-tahun ini, tahun-tahun sekitar tahun 2015-an itu sudah menyatakan untuk benar-benar pengurangan limbah plastik, terutama sedotan itu. Dan yang pertama itu Inggris itu mengawali tahun 2017 kemarin, Oktober itu sudah menyatakan seluruh negara Inggris itu bebas dari plastik dan sedotan plastik. Dan sekarang ini 2018 awal Januari 2020 ini menyatakan sudah bebas sedotan plastik. Itu alhamdulillah untuk domestik lokal itu paling banyak itu ke Bali. Bahkan Bali udah mengeluarkan peraturan gubernur itu untuk pengurangan limbah plastik itu benar-benar besar sekali. Sehingga sekarang ini akhirnya permintaan itu tidak hanya di dalam negeri, tapi sampai udah keluar. Jadi seperti Korea Selatan, terus Jepang, bahkan yang sampai ke sini langsung ke rumah saya itu Korea Selatan, Polandia, Prancis, Amerika, Belanda itu sampai ke rumah. Itu membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan kebutuhan akan sedotan bambu ini. Jadi memang semakin tinggi kesadaran masyarakat itu untuk menggunakan sedotan yang ramah lingkungan. Kendala terutama dari bahan baku, karena bambu hulu ini jelaslah disediakan oleh alam dan habitatnya itu di pinggir-pinggir kali ya gitu. Ya itu karena tidak ada pertaniannya, tidak ada tidak ada perkebunannya, dan ini hanya di hutan-hutan aja ya. Selama ini tidak ada pengembangannya, jadi untuk bahan baku sudah sangat sulit sekarang. Permintaannya udah dikatakan overload lah permintaan itu, tapi ya gimana lagi, ini ya satu-satunya yang menjadi alternatif sedotan berbahan plastik yang sangat membahayakan lingkungan itu tadi, lingkungan alam, lingkungan manusia, lingkungan binatang, dan semuanya. Nah, makanya ini perlu dari dinas-dinas terkait atau instansi terkait ya. Ini potensi ekonominya luar biasa, permintaan overload. Satu orang minta 1 kontainer. Nah, gimana kita kalau tidak punya perkebunannya, tidak punya pertaniannya? Nah, ini nanti semoga menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait. Sedotan bambu menjadi ekonomi masyarakat kita, moga-moga menjadi sukses berjamaah lah lewat sedotan bambu ini nanti.